Saya harus mengatakan sejujurnya karena saya waktu itu sudah cukup paham ya, ketika kita reformasi 23 tahun yang lalu itu, sekarang lebih paham lagi. Kita mengingatkan Amin Rais bahwa dalam sejarah gerakan 98, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga, Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Pak Harto 32 tahun, akhirnya juga kemudian lengser, kemudian kan ya kita sebagai manusia kasihan. Nah, kalau yang kita tahu kan reformasi tidak bisa kita lihat cuma tanggal 18 Mei, tapi harus mundur 1 tahun berikutnya. Misalnya Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Bahwa dia pernah muncul ya tanpa diundang oleh kekuatan mahasiswa yang saat itu sedang melakukan pendudukan DPR, bahwa dia pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya dan bukan dengan gerakan mahasiswa, yaitu urusan Amin Rais. Jadi belum pernah ada menurut saya Indonesia ini segawat seperti sekarang ini. Nah kemudian jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Barikade 98 mempertanyakan sebutan atau gelar Bapak Reformasi yang melekat pada Amin Rais. Bagi Barikade 98, Amin Rais hanyalah penumpang gelap. Kita ingin bertanya kepada Amin Rais, ketika Anda disebut sebagai Bapak Reformasi atau tokoh reformasi, siapakah yang memberi label ketokohan itu kepada Anda? Tanya Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani, di acara pengukuhan pengurusan Barikade 98 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat 21 Mei 2021. Sehingga ultimatum yang ketiga kami di hari ini adalah meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan ya, gelar sebagai tokoh dan Bapak Reformasi, karena tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais. Menurut Benny, Amin Rais tak pernah satu perjuangan dengan mereka dalam perjalanan Indonesia menuju reformasi. Lebih tepat, kami mengatakan bahwa Amin Rais adalah tokoh penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri, tegas Benny. Dia menegaskan kembali sebutan penumpang gelap yang ia labelkan kepada Amin Rais. Selama 23 tahun perjuangan para aktivis membawa Indonesia lepas dari era Orde Baru. Dia menyampaikan Amin Rais tak pernah terlibat dalam perjuangan itu. Perilaku politika Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu. Tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi. Ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi kan gitu. Karena tokoh aktivis 98 tidak pernah merasa dalam perjuangan 23 tahun lalu Amin Rais berada bersama-sama kami, kecuali dia hanya sebagai penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri, ujarnya. Benny kemudian menjelaskan kehadiran Amin Rais saat mahasiswa menduduki DPR pada tahun 1998. Saat itu, menurut Benny, Amin Rais muncul tanpa diundang. Benny menduga Amin Rais muncul untuk kepentingan pribadinya. Aktivis 98 tidak pernah memberikan gelar kepada Amin Rais, tegas Benny. Untuk itu, Benny meminta Amin Rais tak mengenakan lagi gelar Bapak Reformasi. Karena itu, meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan gelar tersebut, pungkas Benny. Saya yakin Jokowi punya keberanian, tapi selalu ada pihak-pihak yang ingin menghalangi Jokowi untuk tidak melakukan itu. Sehingga
Barikada 98 sebagai pengawal Jokowi ingin memberikan dukungan, support, ayo Jokowi jangan takut. Ada kekuatan rakyat, ada kekuatan mahasiswa. Ini harus dituntaskan. Ya. Dan ini tentu menjadi bagian sejarah yang nanti kita harapkan melahirkan efek jerah agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang sama seperti 98 terjadi di periode-periode kepemimpinan siapapun. Peristiwa reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan Republik Indonesia. Sejumlah tokoh dianggap berjasa, julukan Bapak Reformasi sempat disematkan ke Amin Rais, tokoh sentral era 1998. Dia menjadi Ketua Umum MPR pasca reformasi. Dari mana asal gelar itu? Tidak ada lembaga yang secara formal memberikan gelar tersebut. Itu menyebutkan dari masyarakat pada tahun-tahun awal reformasi yang melekat terus. Itu sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa beliau menjadi lokomotif reformasi, kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Derajat Wibowo, kepada wartawan Minggu 22 September 2019. Derajat menyebut aspek-aspek yang disebutnya sebagai buah reformasi, yakni demokrasi, kebebasan pers, dan KPK yang kuat. Namun, dia mengakui reformasi bukan karya tunggal Amin. Bukan karya Pak Amin sendiri, tapi kawan-kawan maupun lawan politik yang fair mengakui Pak Aminlah yang memimpin, baik ketika menentang Orde Baru maupun sebagai Ketua MPR, kata Derajat. Memang ada pula yang tidak setuju dengan penyebutan Bapak Reformasi untuk Amin Rais. Aktivis mahasiswa gerakan reformasi 98 yang telah mempertaruhkan banyak korban jiwa yang saya sebutkan tadi, tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais. Sri Bintang Pambuas CS menyebut Amin Rais pengkhianat. Aktivis 98 yang turun langsung ke jalan, Desmond J. Maisa, pernah mengutarakan pendapatnya soal siapa sebenarnya yang jadi tokoh sentral reformasi. Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto, kadang-kadang terlihat seperti oposisi gitu. Amin Rais tidak bisa kita sebut sebagai Bapak Reformasi ya. Kenapa? Karena bagi kami mahasiswa, jebolnya Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen itu kan Ketua MPR-nya Amin Rais. Jadi kalau Amin Rais membobol dasar negara, Amin Rais itu pecundang gitu loh, ujar Desmond saat dihubungi Selasa 8 Mei kemarin. Selain Amin Rais dan Jokowi, ada tokoh nasional lain yang disebut-sebut berjasa besar terhadap reformasi. Mereka adalah Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais. Mengapa? Tanya sana dong, gue tanya. Apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Pak Habibie dan Gus Dur menurut saya adalah presiden reformasi karena keduanya punya komitmen kuat untuk agenda-agenda reformasi, kata Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin kepada wartawan. Kita mengingatkan Amin Rais bahwa dalam sejarah gerakan 98, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Kalau salah satu tuntutan reformasi telah turunkan harga, Soeharto dan keluarga saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, memandang B.J. Habibie lebih pantas disebut sebagai Bapak Reformasi ketimbang tokoh lain seperti Amin Rais. Sebab sebagai presiden pertama pasca reformasi, B.J. Habibie memiliki kontribusi besar dengan mendirikan fondasi utama demokrasi baru Indonesia. Demokrasi yang bermakna lebih hakiki. Banyak jasanya untuk membawa Indonesia menuju negara demokrasi seperti membuka keran kebebasan pers, membuka pintu munculnya banyak partai politik, menyiapkan regulasi pemilu demokrasi pertama pasca Orba,
ujar peneliti Formapi kepada Tagar. Namun sangat disayangkan, kata Lusius, B.J. Habibie tidak terlalu lama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia tak mampu melawan kekuatan politik yang tak menyukai caranya memimpin. Mungkin inilah yang menjelaskan kenapa demokrasi kita hingga saat ini tak memperlihatkan perkembangan yang memuaskan, ujar Lusius. Lusius menambahkan, sebagai mantan RI 1, Habibie juga tidak maruk akan kekuasaan. Dia tak memanfaatkan kekuasaannya agar bisa memperpanjang jabatannya sebagai presiden, tetapi dengan rela memberikan proses regenerasi kepada sistem yang dibangunnya, tuturnya. Lusius mengatakan, B.J. Habibie adalah pribadi yang rendah hati. Sikap ini yang tidak banyak dimiliki figur pemimpin dalam negeri saat ini. Maka itu, dia merasa sangat perlu mengungkapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, pada Rabu 11 September 2019. Turut berduka atas meninggalnya Bapak Reformasi yang rendah hati. Semoga amal dan baktinya diterima oleh Yang Maha Kuasa, ujar Lusius.